Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua murid untuk memimpin doanya. Amin. Nah, sebelum itu coba ibu minta lihat dulu di bawahnya ada sampah tidak. Kalau ada boleh buang keluar terlebih dahulu ya. Aman? Aman. Baik, tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Alat tulisnya, buku, pensil, pulpen, buku paketnya silahkan dikeluarkan. Sudah? Baik. Nah, hari ini temannya ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Masya Allah, Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, baik, sebelum kita ke inti materi, Ibu minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, yaitu Bangun Pemuda-Pemudi untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Ya, tepuk tangan. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Betul, teks deskripsi. Namun sebelum itu, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya, kita belajar apa? Ya, betul Safa. Teks narasi. Masih ingat apa itu teks narasi? Iya, teks narasi adalah teks yang berisi urutan peristiwa secara rinci atau urut. Nah, Ibu kasih kata kunci itu apa? Ada yang masih ingat? Menceritakan, betul. Berarti insya Allah semuanya masih ingat ya tentang materi teks narasi. Nah, sebelum kita ke materi teks deskripsi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita perlu mengetahui dulu apa tujuan dan capaian pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuannya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Dan capaiannya, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, sebelum itu, Ibu apa manfaat teks deskripsi ini di kehidupan sehari-hari? Tentunya sangat bermanfaat anak-anak. Apa itu Ibu? Misalnya Ibu contohkan Safa itu liburan kemarin liburan ke Pangandaran, sedangkan temannya belum pernah ke Pangandaran. Temannya menanyakan, Safa di Pangandaran itu bagaimana ya? Nah, di sana dalam menjelaskannya Safa bisa menggunakan deskripsi secara terperincinya, bagaimana suasananya, apa saja yang ada di Pangandarannya. Nah, itu nantinya akan kita pelajari dalam teks deskripsi. Atau Safa bisa menulisnya dalam suatu tulisan teks deskripsi agar temannya lebih bisa membacanya. Oh, seperti ini ya, saya terbayang bagaimana rasanya, apa saja yang ada di Pantai Pangandaran. Nah, itu paham anak-anak? Ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum ke inti materi, Ibu ingin tahu dulu sejauh mana pemahaman awal kalian mengenai teks deskripsi. Silahkan dibuka gawainya, dipindai barcode yang ada di depan. Nah, lalu kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Salah cukup. Silahkan. Sudah semua? Sudah. Disimpan kembali gawainya. Ketika belajar tidak ada yang menggunakan gawai. Nah, Ibu ada pertanyaan lagi yang bisa boleh acungkan tangan ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara kalian ketika mendeskripsikan sesuatu? Apa saja bebas. Mau hewan, manusia, ataupun benda. Ya, silahkan. Ya, betul, tepuk tangan. Itu Fatwa. Tadi kata Fatwa katanya ketika Fatwa mendeskripsikan sesuatu, Fatwa itu suka menyebutkan ciri-cirinya, apa saja yang ada dalam benda tersebut. Ya, itu bisa ya. Nah, pertanyaan kedua. Coba deskripsikan satu benda yang ada di kelas. Ibu bebaskan apa saja. Ya, silahkan. Iya, tepuk tangan untuk Ica. Tadi Ica mendeskripsikan tentang kursi ya. Bagus, tadi Ica menyebutkan warnanya, dari bahan apanya, ciri-cirinya, bentuknya. Betul. Nah, sekarang lihat di depan anak-anak, Ibu ada teks deskripsi. Silahkan boleh dibaca terlebih dahulu. Sudah?
Sudah. Nah, dari sana ada apa saja? Tadi di awalnya dijelaskan ya, lalu ada ciri-cirinya ya. Kalian bisa membayangkan tidak dari teks tadi bagaimana kucing yang digambarkan dalam teks deskripsinya? Bisa terbayang ya. Nah, dari sana kita ketahui apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi perincian objek secara terperinci agar pembaca seolah-olah bisa merasakan, melihat, membayangkan objek yang dideskripsikan. Ibu kasih kata kuncinya menggambarkan secara rinci. Apa? Ya, menggambarkan secara terperinci tentang suatu objek supaya pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan apa yang dibacanya dari teks deskripsi tersebut. Paham anak-anak? Ya, kita lanjut kepada ciri teks deskripsi. Cirinya ada ciri objek, ada ciri tujuan. Nah, untuk ciri objek ini maksudnya dalam teks deskripsi hanya berisi satu objek. Seperti tadi, menggambarkan, mendeskripsikan tentang kucing, maka sudah mencakup mengenai kucing yang dideskripsikan. Yang kedua, ciri tujuan. Tadi disebutkan dalam pengertiannya, yaitu supaya pembaca seolah-olah bisa merasakan, melihat objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut. Paham, nak? Ya, kita lanjut kepada struktur teks deskripsi. Ada berapa? 3, betul. Yang pertama coba baca semuanya. Identifikasi umum. Nah, identifikasi umum ini berisi tentang penggambaran umum terlebih dahulu mengenai objek yang nantinya kita akan deskripsikan secara terperinci. Nah, di identifikasi umum ini secara umum terlebih dahulu. Seperti tadi dalam contoh yang Ibu sampaikan, yang kalian baca tentang kucing. Di sana dalam paragraf awalnya dijelaskan dulu apa itu kucing. Jadi secara umumnya dulu dijelaskan dalam identifikasi umum. Nah, yang kedua ada apa? Deskripsi bagian. Pintar. Nah, di deskripsi bagian ini baru dijelaskan secara terperinci. Misalnya tadi dalam teks deskripsi kucing ya, dijelaskan warnanya, bulunya bagaimana, matanya bagaimana, bentuk kucingnya bagaimana, dijelaskan secara terperinci bagian-bagian dari objeknya atau dari kucingnya agar pembaca bisa membayangkan, bisa merasakan, bisa seolah-olah melihat, oh kucingnya seperti ini ya. Nah, itu deskripsi bagian yang ketiga ada apa? Betul, kesimpulan atau kesan. Nah, ini lebih kepada bagaimana penulis menyampaikan kesannya, kesimpulannya daripada objek yang ditulisnya. Paham nah mengenai struktur? Ya, baik, kita lanjut kepada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama ada kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Contohnya dalam tadi yang Ibu sampaikan teksnya. Ada jika disentuh bulunya terasa halus dan hangat. Nah, halus dan hangat itu merupakan contoh dari cerapan panca indera peraba. Jadi seolah-olah pembaca itu bisa merasakan, oh begini ya halusnya, terbayang bagaimana halusnya bulu dari kucing. Yang kedua ada kata berimbuhan. Contohnya dalam kalimat 4 anak kucing yang terlihat duduk berjajar. Nah, terlihat ini contoh dari kata berimbuhan, yaitu yang kata dasarnya adalah lihat. Sip. Kita lanjut kepada yang ketiga, ada kata hubung atau konjungsi. Nah, kata hubung ini berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Contohnya, dalam kalimat banyak orang yang menyukai kucing karena tingkahnya yang lucu. Nah, karena ini merupakan contoh dari konjungsi. Poin keempat, kaidah kebahasaan ada kata sifat atau adjektiva. Nah, kata sifat ini untuk menyifati objeknya. Contohnya, tubuh mereka kecil, gemuk, dan bersih. Nah, kata kecil, gemuk, dan bersih ini contoh dari kata sifat atau adjektiva, yaitu menyifati objeknya apa? Kucing.
Yang selanjutnya ada kata kerja atau verba. Nah, kata kerja ini menjelaskan tindakannya. Contohnya, membuat siapa saja yang memeliharanya. Nah, kata memeliharanya merupakan contoh dari kata kerja atau verba. Nah, yang terakhir ada kalimat perincian. Contohnya tadi, anak-anak kucing itu memiliki warna bulu coklat keemasan yang berpadu dengan putih di bagian dada dan ujung kakinya. Dirincikan secara jelas ya, bagaimana warnanya, bulunya, kakinya, ataupun bentuk tubuh dari kucingnya bagaimana. Nah, materinya sudah selesai, bisa dipahami ya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, karena materi yang Ibu sampaikan sudah selesai, sekarang kita akan berkelompok mengerjakan LKPD. Nah, sebelum itu coba semuanya lihat dulu ke depan, nak. Di sini Ibu ada LKPD. Kalian nanti isi berkelompok ya. Di sini kelompoknya berapa, kelas, lalu nama anggotanya. Nah, untuk nama anggota, misalnya di sini seperti ini. Safa strip tugasnya apa? Misalnya mencari struktur ataupun mencari kaidah kebahasaan. Semuanya harus terisi ya, agar setiap orangnya bisa bertugas dengan adil. Nah, dan jangan lupa baca terlebih dahulu teksnya, lalu nanti diisi struktur dan kaidahnya. Bisa dipahami, nak? Ya, sekarang duduk berkelompok, melingkar ya, agar mudah berdiskusinya. Ya, silahkan. Berkelompok. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup? Sip, silahkan, selamat mengerjakan. Ada yang sulit? Kan? Ya, sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu minta setiap kelompok ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Tepuk tangan. Ya, kelompok 2 silakan. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah, dari kelompok 1 sampai 6 semuanya sudah ke depan. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Tadi Alhamdulillah Ibu dengar dari struktur hampir semuanya atau bahkan semuanya sudah tepat ya. Yang identifikasi umum ada di paragraf berapa? Ya, 1. Yang deskripsi bagian 2 dan 3. Ya, yang kesan dan kesimpulan ada di paragraf ke-4. Betul, tepuk tangan. Berarti sudah paham, insyaallah. Ya. Nah, alhamdulillah, LKPD sudah selesai. Insyaallah semuanya sudah memahami. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang masih dibingungkan? Semuanya sudah paham, insya Allah? Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu, kita coba simpulkan bersama-sama mengenai materi teks deskripsi pada hari ini. Yang pertama, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi perincian tentang suatu objek secara detail. Betul. Cirinya ada apa saja? Ciri objek dan ciri tujuan. Betul. Strukturnya ada apa saja? Ya, identifikasi umum, deskripsi bagian, lalu kesan atau kesimpulan. Pinter. Yang terakhir, kaidah kebahasaannya apa saja? Ya, pertama kalimat serapan panca indera, lalu ada kalimat verba, ada kata sifat, ada kalimat perincian. Ya, betul, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti insya Allah semuanya sudah memahami ya. Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana anak-anak? Pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin mengetes dulu sejauh mana pemahaman akhir kalian mengenai teks deskripsi ini. Silahkan dibuka gawainya lagi. Nah, dikerjakan soal latihannya, bisa dipindai barcode yang ada di depan. Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup? Ya. Sudah, alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menulis teks deskripsi. Sekalian kita akan praktik menulis teks deskripsi. Karena itu, Ibu meminta kepada kalian untuk menyiapkan satu objek, bebas ya. Mau hewan, benda, manusia bebas, agar bisa dijadikan sebuah teks deskripsi. Bisa dipahami, nak? Ya,
Baik, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan. Sekian, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan. Jangan cukup belajar di kelas. Nanti di rumah baca lagi bukunya ya. Jangan sampai terlupa, baru satu hari sudah terlupa lagi materinya. Nah, mungkin sekian dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pembelajarannya dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.